Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dara Elviana dengan nomor NIM 210320064. Saya mahasiswa Universitas Malikul Saleh dari program studi agribisnis. Di sini saya akan membuat tugas dari mata kuliah manajemen risiko bisnis. Baik, di sini saya akan membahas tentang manajemen risiko. Yang pertama itu adalah tentang pengertian risiko sendiri. Pada dasarnya tidak ada organisasi yang dapat mengklaim dirinya bebas dari segala risiko, baik organisasi besar maupun kecil, baik organisasi publik maupun privat, organisasi berorientasi mendapat kinerja maupun organisasi sosial, formal maupun non-formal. Pasti menghadapi berbagai faktor internal dan eksternal dan berbagai pengaruh yang membuat mereka tidak merasa pasti bagaimana dan kapan mereka dapat meraih sasaran organisasi. Dampak ketidakpastian pada pencapaian sasaran organisasi ini adalah resiko. Nah, pengertian resiko sendiri itu yaitu sering dipakai untuk analisis yang mendasari pengambilan keputusan. Adalah kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan. Resiko pada dasarnya merupakan kata yang sudah kita dengar hampir setiap harinya dan seringkali kata tersebut mempunyai konotasi yang negatif, sesuatu yang tidak disukai dan ingin dihindari. Nah, banyak contohnya dalam kehidupan berbagai resiko yang mungkin terjadi yang biasanya digambarkan sebagai sesuatu yang negatif. Misalnya, itu ada kecelakaan, kebakaran, dan sebagainya. Nah, resiko itu sendiri bersifat inheran atau melekat pada segala sesuatu. Dia bersanding side by side dengan value layaknya dua sisi mata uang yang sama. Yang membedakan di antaranya adalah seberapa besar tingkat paparan risiko serta seberapa besar tingkat penerimaannya terhadap risiko tersebut. Semua aktivitas individu maupun organisasi pasti mengandung risiko di dalamnya karena mengandung unsur ketidakpastian. Risiko tersebut bisa terjadi karena tidak ada atau kurangnya informasi tentang hal yang akan terjadi di masa mendatang, baik itu hal yang menguntungkan atau merugikan. Banyak definisi atau pengertian mengenai risiko. Untuk lebih memahami apa arti risiko, untuk dapat kita membaca dari pendapat para ahli tentang definisi risiko. Yang pertama itu ada menurut Choso ERM 2004, pengertian risiko adalah kemungkinan terjadinya sebuah peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 2008 ini adalah risiko adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi dan apabila terjadi akan memberikan dampak negatif pada pencapaian tujuan instansi pemerintah. Lalu yang ketiga itu ada Badan Sertifikasi Manajemen Risiko di tahun 2007. Badan Sertifikasi Manajemen Risiko mendefinisikan risiko sebagai peluang terjadinya bencana, kerugian atau hasil yang buruk. Risiko terkait dengan situasi di mana hasil negatif dapat terjadi dan besar kecilnya kemungkinan terjadinya hasil tersebut dapat diperkirakan. Lalu selanjutnya itu menurut Arthur Williams dan Richard, menurut mereka ini risiko adalah suatu variasi dari hasil-hasil yang dapat terjadi selama periode tertentu. Lalu yang kelima ini ada menurut Mamdud Hanafi yang pada tahun 2009 mengatakan risiko adalah bahaya, akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Lalu ada juga menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno, beliau mengatakan risiko adalah suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian risiko ini adalah segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Nah, dari definisi tersebut, risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya atau ketidakpastian dan pencapaian tujuan.
Baik, selanjutnya itu ada faktor penyebab terjadinya resiko dan tipe resiko. Dua faktor penyebab resiko adalah yang pertama itu ada bencana dan yang kedua itu adalah bahaya. Contoh resiko yang disebabkan oleh faktor bencana yaitu ada banjir, tanah longsor, gempa, gelombang laut tinggi yang secara langsung dapat menimbulkan kerugian. Sementara risiko yang berasal dari faktor bahaya dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada bahaya fisik, misalnya berhubungan dengan fasilitas bangunan suatu kantor, peralatan yang gagal produk atau tabung gas meledak misalnya, pesawat terbang yang jatuh, kapal laut yang tenggelam, mobil mogok tanpa sebab dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu ada bahaya moral. Misalnya, sikap ketidakjujuran atau ketidakdisiplinan. Yang berikutnya itu ada sikap yang tidak hati-hati ataupun kurangnya perhatian dari pihak-pihak terkait dalam suatu organisasi. Lalu berikutnya itu ada bahaya karena hukum atau peraturan, yang misalnya akibat mengabaikan undang-undang atau peraturan yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya ini ada jenis-jenis resiko. Menurut Hanafi di tahun 2009 terdapat dua jenis resiko secara umum. Yang pertama itu ada resiko murni. Nah, risiko murni ini adalah ketidakpastian terjadinya suatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada suatu peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Risiko murni adalah suatu risiko yang bila mana terjadi akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi maka tidak menimbulkan kerugian. Namun juga tidak menimbulkan keuntungan. Nah, risiko ini akibatnya hanya ada dua macam, rugi atau break even. Contohnya itu ada pencurian, kecelakaan atau kebakaran. Nah, yang kedua itu ada risiko spekulasi. Nah, risiko spekulasi adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau memperoleh keuntungan. Risiko ini akibatnya ada tiga macam, rugi, untung atau break even. Contohnya adalah investasi saham di bursa efek, lalu membeli undian dan sebagainya. Sedangkan menurut Jorion di tahun 1997 terdapat tiga jenis risiko pada suatu organisasi. Nah, yang pertama itu ada risiko bisnis. Nah, risiko bisnis adalah risiko yang dihadapi oleh organisasi atas kualitas dan keunggulan pada beberapa produk pasar yang dimiliki oleh organisasi. Nah, risiko seperti ini hadir karena adanya ketidakpastian dari aktivitas-aktivitas bisnis seperti inovasi teknologi serta desain produk dan pemasaran. Nah, berikutnya yang kedua itu ada risiko strategi. Risiko strategi muncul karena adanya perubahan fundamental pada lingkungan ekonomi atau politik. Risiko strategi sangat sulit untuk dihitung karena berhubungan dengan hal-hal makro di luar organisasi, seperti kebijakan ekonomi, iklim politik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga itu ada risiko keuangan atau financial risk. Nah, ini merupakan risiko yang timbul sebagai akibat adanya pergerakan pada pasar finansial yang tidak dapat diperkirakan. Risiko ini berkaitan dengan kerugian yang mungkin dihadapi dalam pasar finansial, seperti kerugian akibat pergerakan tingkat suku bunga atau adanya kegagalan dalam obligasi finansial. Berdasarkan kecenderungan peluang terjadinya risiko dan konsekuensi yang diakibatkan, resiko dapat diklasifikasikan menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada unacceptable risks, adalah resiko yang tidak dapat diterima dan harus dihilangkan atau bila mungkin ditransfer kepada pihak lain. Nah, yang kedua itu ada undesirable risks. Ini adalah resiko yang memerlukan penanganan atau mitigasi risiko sampai pada tingkat yang dapat diterima. Lalu yang ketiga itu ada acceptable risks, yaitu resiko yang dapat diterima karena tidak mempunyai dampak yang besar dan masih dalam batas yang diterima. Lalu yang keempat itu ada negligible risks, adalah resiko yang dampaknya sangat kecil sehingga dapat diabaikan.
Lalu selanjutnya ini ada sumber-sumber resiko. Menurut Godfrey di tahun 1996, terdapat sumber-sumber resiko yang perlu diketahui dan diidentifikasikan sebagai langkah awal penanganan resiko, yaitu yang pertama ada politik. Nah, contohnya ini kebijakan pemerintah, pendapat publik, perubahan ideologi, peraturan, kekacauan atau dari perang, teroris, bahkan kerusuhan. Lalu yang kedua itu ada lingkungan. Nah, contohnya itu ada pencemaran, kebisingan, perizinan, opini publik, kebijakan internal atau organisasi, perundangan yang berkaitan dengan lingkungan. Lalu yang terakhir ada dampak lingkungan. Lalu berikutnya ada perencanaan. Nah, contohnya ini adalah persyaratan perizinan, kebijakan dan praktik, tata guna lahan, dampak sosial dan ekonomi, lalu ada juga opini publik. Lalu berikutnya ada pemasaran. Nah, contohnya ini permintaan, persaingan, keusangan, kepuasan pelanggan. Lalu berikutnya ada ekonomi. Contohnya ini kebijakan keuangan, perpajakan, inflasi, lalu ada juga suku bunga dan nilai tukar. Lalu yang keenam ini keuangan. Contohnya itu kebangkrutan, keuntungan, asuransi. Lalu yang ketujuh ada alami, kondisi tanah di luar dugaan, cuaca, gempa, kebakaran, dan ledakan. Lalu ada proyek. Nah, contohnya ini definisi, strategi pengadaan, persyaratan untuk kerja, standar, kepemimpinan, organisasi, perencanaan dan pengendalian kualitas, rencana kerja, tenaga kerja dan sumber daya, bahkan komunikasi dan budaya. Lalu ada teknis, contohnya itu adalah kelengkapan desain, efisiensi operasional, dan keandalan. Lalu ada juga manusia atau human. Contohnya kesalahan, tidak kompeten, kelalaian, kelelahan, kemampuan berkomunikasi, budaya, bekerja dalam kondisi gelap atau malam hari. Lalu ada juga kriminal, contohnya kurang aman, perusakan, pencurian, penipuan, bahkan korupsi. Lalu yang terakhir juga ada keselamatan. Nah, peraturan atau kesehatan dan keselamatan kerja, zat berbahaya, bertabrakan, keruntuhan, kebanjiran, kebakaran dan ledakan. Lalu berikutnya itu ada kategori risiko. Ada beberapa kategori risiko, tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Yang pertama ini adalah risiko dari sudut pandang penyebab. Nah, dilihat dari sebab terjadinya, ada dua macam risiko. Yaitu yang pertama ada risiko keuangan, yaitu risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor keuangan. Lalu yang kedua itu ada risiko operasional. Nah, ini risiko yang disebabkan oleh faktor-faktor non-keuangan, misalnya ini ada manusia, teknologi, sistem dan prosedur, dan alam. Lalu yang kedua itu ada risiko dari sudut pandang akibat. Nah, dilihat dari akibat yang ditimbulkan, ada dua macam risiko, yaitu yang pertama ada risiko murni. Nah, apabila suatu kejadian berakibat hanya merugikan dan tidak memungkinkan adanya keuntungan, misalnya terjadi kebakaran. Lalu ada risiko spekulatif, yaitu risiko yang tidak saja memungkinkan terjadinya kerugian, tetapi juga memungkinkan terjadinya keuntungan. Misalnya, risiko melakukan investasi. Lalu ada juga risiko dari sudut pandang aktivitas. Ada berbagai macam aktivitas yang dapat menimbulkan risiko. Misalnya, aktivitas pemberian kredit oleh bank, aktivitas pelayanan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya itu ada aktivitas dari sudut pandang kejadian, yaitu risiko dilihat dari sudut pandang kejadiannya, misalnya risiko kebakaran. Lalu ada juga risiko dari sudut pandang jenis risikonya. Nah, risiko dari sudut pandang jenis risikonya ini mencakup yang pertama itu ada risiko teknologi, risiko keuangan atau ekonomi, risiko sumber daya manusia, yaitu atau kapasitas atau hak intelektualnya. Lalu ada risiko kesehatan, risiko politik, risiko hukum, dan risiko keamanan, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ini ada risiko dari sudut pandang sumbernya. Nah, risiko dari sudut pandang sumbernya ini meliputi yang pertama itu ada risiko eksternal. Nah,
atau di dalamnya terdapat politik, ekonomi, bencana alam. Nah, yang kedua itu ada resiko internal yang di dalamnya terdapat reputasi, keamanan, manajemen, informasi untuk pengambilan keputusan. Lalu berikutnya ada resiko dari sudut pandang penerima resiko. Resiko dari sudut pandang penerima resiko mencakup orang atau human rights, lalu ada resiko reputasi, hasil program, bangunan dan aset, lingkungan, pelayanan, dan lain-lain. Lalu berikutnya ada resiko dari sudut pandang tingkat kemungkinan atau level atau status resikonya. Nah, di sini terdiri dari resiko rendah, resiko menengah, dan resiko tinggi. Lalu selanjutnya ada juga resiko dari sudut pandang kemampuan mengendalikan. Nah, yang pertama itu juga ada resiko yang sangat terkendali, lalu ada resiko yang kurang terkendali, lalu yang terakhir ada resiko yang tidak atau sangat sulit dikendalikan. Lalu selanjutnya itu ada resiko dari sudut pandang hierarki resiko. Nah, yang terdiri dari resiko strategis, resiko program, resiko proyek, dan resiko operasional. Lalu berikutnya ada resiko dari sudut pandang penetapan tujuan organisasi. Nah, yang terdiri dari resiko strategis berhubungan dengan keselarasan dengan selera resikonya. Lalu ada resiko operasional berhubungan dengan efektivitas dan efisiensi aktivitas operasi. Lalu ada resiko pelaporan berhubungan dengan keandalan dalam proses pengambilan keputusan. Dan resiko ketaatan berhubungan dengan kesesuaian terhadap regulasi yang berlaku. Baik, selanjutnya ini masuk ke dalam pengertian manajemen risiko. Nah, manajemen risiko sendiri adalah suatu pendekatan sistematis untuk menentukan tindakan terbaik dalam kondisi ketidakpastian. Proses manajemen risiko yang lengkap dimulai dari penetapan konteks, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko, serta dilengkapi dengan adanya komunikasi dan konsultasi pada masing-masing tahapan dan monitoring review. Nah, ada 5 konsep dasar dalam manajemen risiko yang menurut James S. Senior dan Joseph Rosen harus terlebih dahulu dipahami oleh para pejabat organisasi yang terlibat dalam proses manajemen risiko, yaitu yang pertama ada manajemen risiko hanyalah sebuah pendekatan. Ada banyak pendekatan dalam menilai risk and return dari setiap transaksi atau instrumen. Manajemen risiko akan lebih efektif untuk portofolio yang besar dan kompleks. Di sisi lain, manajemen risiko juga merupakan strategi yang fleksibel karena tidak hanya diterapkan untuk portofolio yang besar, tetapi juga dapat menjadi pendekatan yang rinci bagi portofolio yang kecil. Lalu yang kedua ada sifat dari instrumen yang digunakan akan menentukan parameter dari sebuah strategi manajemen risiko. Secara relatif tidak ada satu strategi manajemen risiko yang dapat diterapkan pada semua jenis pasar uang atau semua instrumen. Lalu yang ketiga itu ada sistem manajemen risiko haruslah sistematis dan diikuti secara konsisten tetapi tidak kaku dan fleksibel. Lalu yang keempat itu ada manajemen risiko bukan merupakan alat sulap yang secara ajaib akan meningkatkan return atau kinerja organisasi dan sekaligus mengurangi risiko. Menurut Peter berpendapat bahwa manajemen risiko sendiri bisa menghasilkan risiko baru, yaitu berkurangnya kewaspadaan manajemen organisasi terhadap seluruh risiko organisasi yang ada. Ibarat pengemudi mobil yang menggunakan tali pinggang pengaman akan mengemudikan mobil secara kurang berhati-hati dibandingkan apabila ia tidak menggunakan ikat pinggang pengaman. Lalu juga ada yang kelima ini lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi saat ini telah menyebabkan kompleksitas manajemen risiko menjadi sangat tinggi dan merupakan proses yang semakin sulit. Kecenderungan pasar yang semakin bergejolak, perkembangan instrumen baru, meningkatnya persaingan, meningkatnya interaksi global, stakeholder yang semakin menuntut, dan perkembangan baru dalam teknologi informasi dan telekomunikasi telah semakin mempersulit pengelolaan risiko organisasi.
Baik, selanjutnya ini ada tujuan manajemen risiko. Nah, tujuan manajemen risiko dalam suatu organisasi yaitu yang pertama adalah meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi dan peningkatan kinerja. Melindungi organisasi dari tingkat risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Lalu yang kedua ada mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif. Mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian. Menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing dan keunggulan kinerja organisasi. Lalu yang ketiga ada memberikan dasar yang kuat dalam pengambilan keputusan dan perencanaan. Lalu yang keempat, meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi. Mendorong setiap insan organisasi untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko organisasi sebagai upaya memaksimalkan nilai organisasi demi mencapai tujuan yang diinginkan bersama. Lalu yang kelima itu ada meningkatkan kepatuhan kepada regulasi. Yang keenam, meningkatkan kepentingan dan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan. Lalu yang ketujuh, meningkatkan ketahanan organisasi. Kedelapan, membangun kemampuan mensosialisasikan pemahaman mengenai risiko dan pentingnya pengelolaan risiko. Meningkatkan kinerja organisasi melalui penyediaan informasi tentang risiko yang dituangkan dalam peta risiko atau RISE map yang berguna bagi manajemen dalam pengembangan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara berkesinambungan dan terus-menerus. Lalu yang ketiga ini ada manfaat manajemen risiko. Secara umum, dengan diterapkannya manajemen risiko di suatu organisasi terdapat beberapa manfaat yang diperoleh oleh organisasi tersebut, yaitu yang pertama ada organisasi memiliki ukuran kuat sebagai pijakan dalam pengambilan setiap keputusan, sehingga para manajer lebih berhati-hati dan selalu menempatkan ukuran-ukuran dalam berbagai keputusan. Lalu yang kedua itu mampu memberi arah bagi suatu perorganisasian dalam melihat pengaruh-pengaruh yang mungkin timbul baik secara jangka pendek maupun jangka panjang. Lalu yang ketiga, mendorong para manajer dalam mengambil keputusan untuk selalu menghindari resiko dan menghindari dari pengaruh terjadinya kerugian, khususnya kerugian finansial. Yang keempat, memungkinkan perorganisasian memperoleh resiko kerugian yang minimum. Lalu yang kelima, dengan adanya konsep manajemen risiko yang dirancang secara detail, maka perorganisasian telah membangun arah dan mekanisme secara sustainable. Selanjutnya, dari sisi organisasi sektor publik, manfaat manajemen risiko sektor publik antara lain, yang pertama itu dalam hal pelayanan publik. Manajemen risiko membantu menaksir dampak risiko untuk dapat memastikan bahwa risiko telah dikelola dan pengelolaan diarahkan untuk mengurangi risiko. Lalu yang kedua, dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya, manajemen risiko membantu memprioritaskan, misalnya di area mana instansi sektor publik memiliki risiko besar dalam pencapaian hasil programnya, sehingga sumber daya dapat diarahkan terutama kepada area dengan risiko tinggi. Lalu yang ketiga ini, dalam hal peningkatan keandalan dan kecukupan pengendalian intern, manajemen risiko dapat membantu meminimalkan pemborosan, kecurangan, dan kesalahan. Yang keempat, dalam hal inovasi, manajemen risiko membantu menilai opsi-opsi menyangkut peluang pelayanan dan hasil yang lebih baik, serta apa yang dilakukan untuk mengelola risiko-risiko yang muncul berkaitan dengan opsi tersebut. Nah, untuk melaksanakan manajemen risiko sektor publik yang efektif diperlukan perubahan signifikan pada budaya organisasi.
Sehingga manajemen risiko sektor publik menyatu dalam perilaku dan aktivitas seluruh lini organisasi. Dengan mempertimbangkan persepsi instansi dan publik terhadap risiko, serta sumber daya tersedia pada instansi, manajemen risiko sektor publik membutuhkan komitmen mulai dari pimpinan puncak sampai pegawai tingkat bawah. Untuk memulainya diperlukan pemahaman mendasar tentang risiko, bagaimana menilainya, menanganinya, dan memonitor serta mengkomunikasikannya. Secara ringkas, penerapan manajemen risiko dilakukan organisasi memberikan manfaat untuk hal-hal berikut. Yang pertama itu mengurangi kejutan atau surprise. Yang kedua itu meningkatkan kesempatan memanfaatkan peluang. Lalu yang ketiga meningkatkan kualitas perencanaan dan meningkatkan pencapaian kinerja. Lalu yang keempat meningkatkan hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan. Lalu yang kelima meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Yang keenam meningkatkan reputasi organisasi. Yang ketujuh meningkatkan rasa aman bagi pimpinan dan seluruh pegawai. Yang kedelapan meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola organisasi. Baik, selanjutnya itu ada hierarki pemilik risiko. Nah, hierarki risiko pada suatu organisasi merujuk pada struktur manajemen pada organisasi yang cakupan dan luasan tanggung jawabnya sesuai dengan jenjang struktural seorang pegawai atau pejabat dalam organisasi. Untuk itu, perumusan pemilik risiko dalam siklus manajemen risiko dilakukan dalam format yang sejalan dengan struktur manajemen organisasi. Sejalan dengan jenjang jabatan seorang pegawai atau manajemen organisasi publik atau pemerintah, hierarki memiliki risiko terkait dengan sasaran risiko digambar. Adapun struktur organisasi manajemen risiko pada organisasi publik idealnya terdiri dari yang pertama itu ada komite manajemen risiko di tingkat kementerian atau lembaga, terdiri dari menteri atau kepala atau ketua atau pimpinan tertinggi organisasi selaku ketua, sekretaris utama selaku wakil ketua, dan para pejabat eselon 1 selaku anggota. Tugas dan tanggung jawab komite manajemen risiko meliputi yang pertama itu menetapkan petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua menetapkan kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Komite manajemen risiko dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh sekretariat komite, terdiri dari menteri atau kepala atau ketua atau pimpinan tertinggi, inspektorat selaku ketua, dan perwakilan setiap unit eselon 1 sebagai anggota. Tugas dan tanggung jawab sekretariat komite mencakup yang pertama itu menyusun konsep petunjuk pelaksanaan manajemen risiko kementerian atau lembaga. Yang kedua menyusun konsep kebijakan penerapan manajemen risiko kementerian atau lembaga, antara lain kategori risiko, kriteria risiko, matriks analisis risiko, level risiko, dan selera risiko. Lalu yang ketiga memantau penyusunan profil risiko dan rencana penanganan risiko unit. Lalu yang keempat memantau pelaksanaan rencana penanganan risiko unit dan memantau tindak lanjut hasil review dan atau audit manajemen risiko. Lalu yang terakhir itu memfasilitasi dan mengorganisasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di tingkat kementerian. Lalu selanjutnya itu ada unit pemilik risiko atau UPR, adalah pemilik peta risiko yang bertanggung jawab melaksanakan manajemen risiko. Unit pemilik UPR risiko ini terdiri dari UPR di tingkat kementerian atau lembaga, lalu UPR di tingkat unit eselon 1, dan yang terakhir itu ada UPR di tingkat unit eselon 2. Nah, tugas dan tanggung jawab UPR ini meliputi yang pertama ada menetapkan profil risiko dan rencana penanganannya terhadap
sasaran unit. Lalu yang kedua, melaporkan pengelolaan resiko secara berjenjang kepada pimpinan di atasnya sehingga level organisasi. Lalu yang ketiga, melakukan pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan manajemen risiko unit. Lalu ada juga unit kepatuhan manajemen risiko dan inspektorat. Sesuai peraturan Presiden nomor 4 tahun 2018, unit inspektorat merupakan pengawasan intern organisasi, berada di bawah dan bertanggung jawab pada menteri atau kepala atau pimpinan tertinggi organisasi, dan secara administratif dikoordinasikan oleh sekretaris utama. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan tugas organisasi. Pelaksanaan fungsi unit kepatuhan manajemen risiko dilakukan oleh inspektorat. Dalam penerapan manajemen risiko, inspektorat bertanggung jawab melakukan pengawasan dan konsultasi atas penerapan manajemen risiko sebagai aparat pengawasan intern pemerintahan organisasi. Nah, tugas dan tanggung jawab inspektorat dalam penerapan manajemen risiko ini meliputi yang pertama ada audit review, pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan manajemen risiko pada seluruh UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di Badan Standarisasi Nasional. Lalu yang ada juga melakukan penilaian atas tingkat kematangan penerapan manajemen risiko di seluruh level UPR berdasarkan pedoman penerapan manajemen risiko yang ditetapkan di organisasi. Lalu ada prinsip manajemen risiko. Nah, prinsip penerapan manajemen risiko terdiri dari 11 prinsip. Nah, yang pertama itu manajemen risiko melindungi dan menciptakan nilai tambah, memberikan kontribusi melalui peningkatan kemungkinan pencapaian sasaran organisasi secara nyata. Selain itu, juga memberikan perbaikan dalam aspek keselamatan, kesehatan kerja, kepatuhan terhadap peraturan perundangan, perlindungan lingkungan hidup, persepsi publik, kualitas produk, reputasi, tata kelola, efisiensi, operasi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, manajemen risiko adalah bagian terpadu dari proses organisasi. Manajemen risiko merupakan bagian dari tanggung jawab manajemen dan merupakan bagian tak terpisahkan dari proses organisasi, proyek, dan manajemen perubahan. Manajemen risiko bukanlah suatu aktivitas yang berdiri sendiri dan terpisah dari kegiatan serta proses organisasi dalam mencapai sasarannya. Lalu yang ketiga, manajemen risiko adalah bagian dari proses pengambilan keputusan. Manajemen risiko membantu para pengambil keputusan untuk mengambil keputusan atas dasar pilihan-pilihan yang tersedia dengan informasi yang selengkap mungkin. Manajemen risiko dapat membantu menentukan prioritas tindakan dan membedakan berbagai alternatif tindakan. Manajemen risiko dapat membantu menunjukkan semua risiko yang ada, mana risiko yang dapat diterima dan mana risiko yang memerlukan perlakuan lebih lanjut. Manajemen risiko juga membantu apakah perlakuan risiko yang telah diambil memadai dan cukup efektif atau tidak. Informasi ini merupakan bagian dari proses pengambilan keputusan. Lalu yang keempat, manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian. Manajemen risiko secara khusus menangani aspek ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan. Ia memperkirakan bagaimana sifat ketidakpastian dan bagaimana hal tersebut harus ditangani. Manajemen risiko bersifat sistematik. Ini yang kelima. Manajemen risiko bersifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu. Sifat sistematik, terstruktur, dan tepat waktu yang digunakan dalam pendekatan manajemen risiko inilah yang memberikan kontribusi terhadap efisiensi dan konsistensi manajemen risiko. Dengan demikian, hasil yang dapat dibandingkan dan memberikan hasil serta perbaikan. Lalu yang keenam ini ada
manajemen risiko berdasarkan pada informasi terbaik yang tersedia. Misalkan, informasi yang digunakan dalam proses manajemen risiko didasarkan pada sumber informasi yang tersedia seperti pengalaman, observasi, perkiraan, penilaian ahli, dan data lain yang tersedia. Akan tetapi, tetap harus disadari bahwa semua informasi ini mempunyai keterbatasan yang harus dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, baik dalam membuat model risiko maupun perbedaan pendapat yang mungkin terjadi di antara para ahli. Lalu selanjutnya yang ketujuh itu ada manajemen risiko adalah khas untuk penggunaannya. Manajemen risiko harus diselaraskan dengan konteks internal dan eksternal organisasi, serta sasaran organisasi dan profil risiko yang dihadapi organisasi tersebut. Lalu yang kedelapan, manajemen risiko mempertimbangkan faktor manusia dan budaya. Penerapan manajemen risiko haruslah menemu atau mengenali kapabilitas organisasi, persepsi dan tujuan masing-masing individu di dalam serta di luar organisasi, khususnya yang menunjang atau menghambat pencapaian sasaran organisasi. Manajemen risiko harus transparan dan inklusif. Ini yang kesembilan, manajemen risiko harus transparan dan inklusif untuk memastikan bahwa manajemen risiko tetap relevan dan terkini. Para pemangku kepentingan dan pengambilan keputusan di setiap tingkatan organisasi harus dilibatkan secara efektif. Keterlibatan ini juga harus memungkinkan para pemangku kepentingan terwakili dengan baik dan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat serta kepentingannya, terutama dalam merumuskan kriteria risiko. Lalu yang ke-10 ada manajemen risiko bersifat dinamis, berulang, dan tanggap terhadap perubahan. Nah, ketika terjadi peristiwa baru, baik di dalam maupun di luar organisasi, konteks manajemen risiko dan pemahaman yang ada juga mengalami perubahan. Dalam situasi semacam inilah, tahapan monitoring dan review berperan memberikan kontribusi. Risiko baru pun muncul, ada yang berubah dan ada juga yang menghilang. Oleh karena itu, menjadi tugas manajemen untuk memastikan bahwa manajemen risiko senantiasa memperhatikan, merasakan, dan tanggap terhadap perubahan. Lalu yang ke-11, manajemen risiko harus memfasilitasi terjadinya perbaikan dan peningkatan organisasi secara berlanjut. Nah, manajemen organisasi harus senantiasa mengembangkan dan menerapkan perbaikan strategi manajemen risiko serta meningkatkan kematangan pelaksanaan manajemen risiko sejalan dengan aspek lain dari organisasi. Dalam membangun sistem manajemen risiko pada suatu organisasi diperlukan cara yang efektif yang dapat membantu seluruh karyawan organisasi memahami prinsip-prinsip manajemen risiko yang jumlahnya cukup banyak, sehingga sistem manajemen yang dikembangkan dapat dirumuskan dengan tepat dengan sasaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Hal ini penting karena pada dasarnya penerapan manajemen risiko adalah tanggung jawab pribadi masing-masing anggota manajemen dan karyawan dalam melaksanakan tugas serta tanggung jawabnya. Oleh karenanya, pengembangan budaya peduli risiko merupakan unsur terpenting dalam menerapkan manajemen risiko. Baik, selanjutnya ini tentang kerangka kerja manajemen risiko. Nah, kerangka kerja manajemen risiko tergantung pada efektivitas kerangka manajemen yang menyediakan landasan yang akan ditanamkan pada organisasi. Kerangka kerja membantu dalam mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko pada berbagai tingkat dan dalam konteks tertentu organisasi. Tujuan dari kerangka kerja manajemen risiko adalah kerangka kerja memastikan bahwa informasi tentang risiko yang berasal dari proses manajemen risiko secara memadai dilaporkan dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan pemenuhan akuntabilitas di semua tingkat organisasi yang relevan.
Agar dapat berhasil dengan baik, manajemen risiko harus diletakkan dalam suatu kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja ini akan menjadi dasar dan penetapan yang mencakup seluruh kegiatan manajemen risiko di segala tingkatan organisasi. Kerangka kerja ini akan membantu organisasi mengelola risiko secara efektif melalui penerapan proses manajemen risiko dalam berbagai tingkatan organisasi dan dalam konteks spesifik organisasi tersebut. Nah, kerangka kerja ini akan memastikan bahwa informasi risiko yang lengkap dan memadai yang diperoleh dari proses manajemen risiko akan dilaporkan serta digunakan sebagai landasan untuk pengambilan keputusan. Kerangka kerja ini tidak dimaksudkan sebagai sebuah sistem manajemen, tetapi lebih ditunjukkan untuk membantu organisasi mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam keseluruhan sistem manajemen organisasi. Oleh karena itu, organisasi harus mengadopsi komponen-komponen dari kerangka kerja ini ke dalam kebutuhan khas organisasi tersebut. Apabila praktik dan proses manajemen yang ada sudah mengandung komponen dari manajemen risiko, atau bila organisasi tersebut telah mempunyai suatu sistem manajemen risiko untuk suatu jenis risiko tertentu atau kondisi tertentu, maka keadaan ini harus dicermati secara kritis dan dinilai ulang. Hal ini dilakukan dengan membandingkan dengan standar internasional sebagai dasar untuk menentukan kecukupan dan kelayakan sistem yang ada. Mandat dan komitmen. Pengenalan dan upaya menerapkan manajemen risiko yang efektif mempersyaratkan adanya komitmen yang kuat dan berlanjut dari manajemen organisasi. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan strategi yang tepat dalam pelaksanaannya. Guna melaksanakan hal ini, maka manajemen harus yang pertama itu mengartikulasikan dengan jelas pentingnya manajemen risiko bagi organisasi dan menetapkan kebijakan manajemen risiko. Lalu menetapkan indikator kinerja manajemen risiko yang selaras dengan indikator kinerja organisasi. Lalu memastikan bahwa sasaran manajemen risiko ini selaras dengan strategi dan sasaran organisasi. Kemudian memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, menugaskan secara jelas dan dengan akuntabilitas serta tanggung jawab unit manajemen risiko pada tingkatan yang memadai. Kemudian memastikan bahwa tersedia alokasi sumber daya yang cukup untuk kegiatan manajemen risiko, mengkomunikasikan manfaat manajemen risiko ke seluruh pemangku kepentingan terkait, dan yang terakhir memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko senantiasa berfungsi dengan baik. Kerangka kerja ini tidak dimaksudkan untuk menggambarkan sebuah sistem manajemen baru, tetapi lebih ditunjukkan untuk membantu organisasi dalam mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam sistem manajemen organisasi keseluruhan. Secara sederhana, skema di atas menunjukkan gambaran mengenai bagaimana seharusnya tata kelola manajemen risiko dilaksanakan. Tata kelola manajemen risiko yang baik terdiri dari 3 aspek, yaitu yang pertama ada aspek struktural dari tata kelola manajemen risiko yang terdiri dari komitmen, kebijakan manajemen risiko, akuntabilitas dan kepemimpinan. Lalu ada juga aspek operasional dari tata kelola manajemen risiko yang terdiri dari penyusunan buku panduan manajemen risiko, peluncuran, sosialisasi, dan pelatihan manajemen risiko. Lalu juga ada teknik dan metode implementasi proses manajemen risiko. Lalu ada juga aspek perawatan dari tata kelola manajemen risiko yang terdiri dari pendidikan dan pelatihan berlanjut, komunikasi dan publikasi. Lalu ada juga review dan audit tata kelola manajemen risiko. Pengelolaan manajemen risiko organisasi mempunyai cakupan tanggung jawab yang cukup luas sesuai dengan ukuran besarnya organisasi. Ini terjadi karena risiko yang dihadapi organisasi juga mempunyai cakupan yang cukup luas. Antara lain meliputi risiko strategis, operasional, keuangan, hukum, dan lain-lain. Terlepas dari besar kecilnya organisasi, pelaksanaan manajemen risiko haruslah mengeluarkan kebijakan, aturan, dan standar pengelolaan risiko yang akan digunakan di seluruh organisasi.
kebijakan, standar, dan aturan ini akan digunakan dalam menanggapi resiko-resiko bisnis yang umum maupun spesifik. Aturan dan standar ini akan digunakan oleh pelaksana kegiatan bisnis dan proses organisasi dalam menangani resiko-resiko yang terjadi yang menjadi tanggung jawabnya sebagai pemangku resiko dan dalam konteks peraturan serta hukum yang berlaku. Lalu ada juga penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko. Perencanaan kerangka kerja manajemen risiko pada dasarnya meliputi dua aspek. Yang pertama itu ada aspek pemahaman terhadap konteks organisasi dan aspek tata kelola manajemen risiko. Aspek pertama merupakan landasan untuk memenuhi situasi di mana manajemen risiko akan diterapkan, sedangkan aspek kedua menjabarkan elemen-elemen yang diperlukan untuk menerapkan manajemen risiko dengan baik. Lalu selanjutnya itu ada penerapan manajemen risiko yang terdiri dari penerapan kerangka kerja. Yang pertama itu menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini. Lalu menerapkan kebijakan, manajemen risiko, dan proses manajemen risiko. Lalu mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu ada juga penerapan proses manajemen risiko yang dikatakan telah terlaksanakan dengan baik bila proses manajemen risiko yang diuraikan secara rinci dalam bab-bab selanjutnya telah terlaksanakan dengan baik di setiap tingkatan dan fungsi organisasi. Lalu ada prinsip dasar dikembangkannya beberapa hal guna mempersiapkan penerapan manajemen risiko. Secara sederhana dijelaskan, input adalah segala sesuatu yang terjadi yang menjadi masukan atau bahan baku bagi proses tersebut. Lalu ada transformasi adalah semua kegiatan untuk mengubah seluruh masukan menjadi output. Lalu ada output adalah sasaran dari proses tersebut. Sebagai catatan tambahan, dalam elemen transformasi yang terjadi dari berbagai macam proses, terdapat dua macam proses, yaitu proses utama dan proses pendukung. Lalu ada ukuran resiko. Resiko mempunyai beberapa elemen yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain sumber resiko, kemungkinan terjadinya resiko, dan dampak resiko terhadap sasaran-sasaran proses bisnis. Selain ukuran tersebut juga dikenal dengan istilah persepsi terhadap resiko. Misalnya, pada kasus di atas dipersepsikan bahwa satu pelanggan tidak puas tidak masalah karena masih banyak pelanggan lainnya. Oleh karena itu, kondisi di atas tidak dianggap sebagai resiko yang perlu ditangani. Lalu tindakan pengendalian adalah kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa kemungkinan kesalahan dalam suatu proses dapat dihindari atau dicegah. Dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, organisasi hendaknya menetapkan strategi dan waktu yang tepat untuk menerapkan kerangka kerja ini, lalu menerapkan kebijakan manajemen risiko dan proses manajemen risiko pada proses-proses organisasi, mematuhi semua ketetapan peraturan perundangan yang berlaku. Lalu ada pemantauan dan tinjauan kerangka kerja, yaitu meliputi menetapkan ukuran kinerja, lalu mengukur kemajuan penerapan manajemen risiko secara berkala dibandingkan dengan rencana awal. Pemantauan dan tinjauan kerangka kerja dilakukan menggunakan apa yang telah dilaksanakan pada penerapan manajemen risiko, khususnya penerapan kerangka kerja manajemen risiko. Lalu ada kerangka kerja secara berkelanjutan. Penerapan kerangka kerja manajemen risiko mengambil pola pada manajemen mutu, yaitu siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action. Plan adalah perencanaan kerangka kerja manajemen risiko yang akan ditetapkan. Do adalah proses penerapan kerangka kerja itu sendiri, sedangkan Check merupakan proses pemantauan dan memeriksa apakah rencana yang ditetapkan telah diterapkan secara benar. Jika telah diterapkan secara benar, apakah hasilnya seperti yang diharapkan. Jika terdapat penyimpangan atau hasil yang tidak sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan,
maka dilakukan langkah berikutnya, yaitu action, dengan tujuan dari langkah ini adalah melakukan perbaikan sesuai dengan hasil cek dan meningkatkan serta memperbaiki rencana awal sesuai dengan kebutuhan yang bersifat dinamis. Tindakan yang dilakukan pada tahap ini sangat tergantung pada hasil monitoring yang telah dilakukan. Menurut saya, hanya ini yang dapat saya jelaskan tentang manajemen resiko bisnis. Saya harap dapat diambil baik-baiknya saja, yang positifnya. Lebih kurang dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.